Dan saya kira kita semua mengakui itu, bahwa yang namanya Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah 4 pilar konsensus yang harus dijaga sampai kapanpun. Dan kita juga melihat bahwa dalam hal ini yang paling depan adalah Nahdlatul Ulama. Terima kasih untuk Nahdlatul Ulama. Dan tentunya ini terus harus kita jaga, kita perjuangkan sampai kapanpun, karena ini adalah pilar untuk masa depan bangsa kita. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain, saya biasa menyampaikan perkembangan lingkungan strategis, karena ini sangat penting untuk kita ketahui, khususnya perkembangan lingkungan global yang mencakup dan terkait dengan masalah kondisi Amerika, yang tentunya ini juga berdampak terhadap negara-negara baik yang ada di luar negeri dan juga tentunya Indonesia. Kita tahu baru saja Presiden Donald Trump terpilih. Di satu sisi dengan terpilihnya Donald Trump ini, kita mengharapkan eskalasi ketegangan politik, khususnya invasi yang terjadi di Rusia, Ukraina, dan juga yang terjadi di Palestina, ini akan turun. Karena memang Donald Trump terkenal dengan programnya yang mengubah yang tadinya kecenderungannya Biden itu merangkul sekutu-sekutunya, membuat kekuatan-kekuatan di sekutu-sekutunya, sementara Donald Trump lebih cenderung protektif terhadap Amerika dan mendahulukan Amerika, atau terbiasa dengan istilah American First atau American Great Again. Ini juga tentunya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dunia, utamanya menaikkan tingkat eskalasi antara perang dagang Cina dan Amerika. Tentunya di sini Indonesia harus mampu menempatkan diri dan menjalankan posisi kebijakan politik bebas aktif. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama mengetahui bahwa selain ikut di negara G20, Indonesia pada 1 Januari 2025 masuk menjadi bagian BRICS, di mana rata-rata negara yang tergabung di dalam BRICS ini oleh Amerika dianggap sebagai kelompok ataupun poros baru yang akan melakukan upaya untuk melemahkan dolar Amerika atau dedolarisasi. Dan ini tentunya menjadi masalah. Dan Amerika mengancam bahwa kalau BRICS ini melanjutkan rencananya, dia akan menerapkan tarif impor 100% terhadap barang-barang impor dari negara-negara BRICS ini. Sementara di satu sisi Indonesia baru saja masuk, sehingga ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Namun ternyata tidak cukup sampai di BRICS. Indonesia juga ternyata masuk ke CPTPP, di mana CPTPP ini diikuti oleh 11 negara-negara maju, di dalamnya juga ada Amerika, negara-negara yang tergabung di dalam kelompok-kelompok negara Eropa, sehingga di satu sisi walaupun kita ikut BRICS, kita juga masih bagian dari teman mereka. Belum juga kita tergabung dalam OECD. Jadi bagaimana Indonesia memerankan posisi politik bebas aktifnya sehingga kita tidak terikat oleh konfrontasi dari Amerika dan Cina, namun bagaimana kita memerankan agar kita bisa masuk ke semuanya. Dan ini penting bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan kalau kita lihat di kawasan Asia Pasifik,
pengaruh diplomatik Indonesia ini juga mengalami peningkatan dari ranking 7 naik 1 tingkat menjadi ranking 6. Demikian juga pengaruh ekonomi kita dari ranking 11 naik 2 peringkat menjadi ranking 9 di tahun 2024. Jadi, tentunya pencapaian yang kita harapkan bisa terus ditingkatkan khususnya di tahun 2025 nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan politik luar negeri kita yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan kondisi ekonomi di Indonesia, alhamdulillah, walaupun kemarin sempat terjadi penurunan di angka 4,95%, namun Indonesia masih berada di peringkat ketiga untuk negara-negara G20. Kita berada di atas Cina, kita berada di atas Amerika, alhamdulillah. Inflasi Indonesia juga sama, sangat terjaga, kita peringkat kelima dengan skor 1,57. Kemarin kami bertemu dengan Mendagri, sepertinya turun lagi dan mudah-mudahan itu betul. Namun di satu sisi juga kita harus terus jaga agar neraca perdagangan kita tetap bagus, cadangan devisa kita juga tetap bagus, dan realisasi investasi kita juga bisa tercapai seperti pada saat tahun 2023 dan 2024, di mana rata-rata kita berada di atas pencapaian 100%. Dan ini tentunya menjadi PR bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah, dan tentunya perlu dukungan seluruh elemen bangsa untuk bisa mencapai hal tersebut. Sementara beberapa prediksi dari lembaga-lembaga dan organisasi internasional seperti OECD, International Monetary Fund, dan The World Bank, Indonesia tumbuh di angka rata-rata di atas 5. Jadi ini adalah satu hope, harapan, namun di sisi lain kalau kita tidak mampu menjaga ini dengan baik, maka yang terjadi tentunya akan sebaliknya. Dan ini tentunya menjadi PR kita bersama untuk bisa menjaga hal tersebut. Dan salah satu hal yang menjadi prasyarat ataupun modal utama untuk bisa terjaga pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah terkait dengan masalah stabilitas Kamtibmas atau stabilitas keamanan dalam negeri. Dari penelitian dari RAND Europe tahun 2024, dimensi keamanan nasional ini tidak dapat dipisahkan dengan kinerja ekonomi. Jadi manakala stabilitas Kamtibmas terjaga, maka pertumbuhan ekonomi baru bisa terjadi. Tapi jangan pernah berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi bisa terjadi kalau tidak ada stabilitas Kamtibmas. Jadi memang ini korelasinya seperti itu. Sebagai contoh saja beberapa negara tetangga kita